Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Roisa, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Jambi dengan NIM P2A22506 akan menyampaikan terkait dengan resume buku Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi karya dari Dr. Sri Rahmi MA. Ini merupakan tugas mata kuliah manajemen dan kepemimpinan dalam pembaharuan sekolah dan madrasah dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Muhammad Musbawi SPDI MPDI, kemudian Ibu Dr. Eva Iriani SPDI MPDI, kemudian Bapak Dr. Radin Ali SPD MPDI. Dalam buku ini menjelaskan pentingnya kepemimpinan dalam menghadapi perubahan zaman, terutama di bidang pendidikan dan organisasi modern. Organisasi tidak dapat berkembang hanya dengan sistem administrasi yang baik, tetapi juga tentunya memerlukan pemimpin yang mampu menggerakkan manusia, membangun visi, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Kemudian, pada inti bab pertama ini, kepemimpinan menjadi faktor utama keberhasilan dalam sebuah organisasi, dan juga organisasi pendidikan tentunya membutuhkan seorang pemimpin yang visioner, dan perubahan organisasi harus disertai dengan perubahan budaya kerja, serta kepemimpinan transformasional dianggap efektif menghadapi tantangan modern. Pada bab kedua, terkait dengan kepemimpinan, yang pertama hakikat kepemimpinan itu sendiri, bahwa kepemimpinan dijelaskan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi pemimpin bukan hanya seseorang yang memiliki jabatan, tapi seseorang yang mampu memberikan arahan, memberikan motivasi, dan juga memberikan keteladanan bagi tim berada di bawahnya. Dalam buku ini, penulis menekankan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan pengaruh, kemudian komunikasi, pengambilan keputusan, dan juga tanggung jawab serta kemampuan membangun hubungan sosial. Dalam buku ini ada model-model kepemimpinan yang dijelaskan. Ada 6 dalam buku ini. Yang pertama, model Ohio, ini menekankan 2 dimensi, yaitu orientasi pada tugas dan juga orientasi pada hubungan manusia itu sendiri. Yang kedua, kepemimpinan karismatik. Jadi pemimpin memiliki daya tarik pribadi dan mampu mempengaruhi bawahan melalui keteladanan serta visi yang kuat. Yang ketiga, model kontingensi Fiedler. Jadi keberhasilan seorang pemimpin itu tergantung pada situasi organisasinya. Yang keempat, kepemimpinan kultural, bahwa pemimpin itu berperan membangun nilai dan juga budaya organisasi. Yang kelima, managerial grid, menjelaskan bahwa keseimbangan perhatian terhadap tugas manusia. Yang terakhir, kepemimpinan partisipatif, bahwa pemimpin itu senantiasa melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak serta-merta si pemimpin itu sendiri yang senantiasa mengambil keputusan, karena menganggap dirinya adalah sebagai top manager. Tapi di dalam kepemimpinan partisipatif, seorang pemimpin akan senantiasa melibatkan timnya di dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian, bagian kepemimpinan pendidikan, bahwa dalam pendidikan, kepala sekolah atau pimpinan lembaga itu harus bisa menjadi menjadi teladan dan juga mampu membangun budaya akademik dan mampu meningkatkan mutu guru serta menciptakan lingkungan belajar yang efektif, sehingga dalam sebuah organisasi sekolah akan terus meningkat mutu dari pendidikan itu sendiri. Kemudian bab yang ketiga terkait dengan kepemimpinan transformasional, hakikatnya bahwa kepemimpinan transformasional itu adalah gaya kepemimpinan yang mampu mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi menuju perubahan yang lebih baik tentunya ya. Jadi pemimpin transformasional itu senantiasa menginspirasi, kemudian mampu memberikan motivasi, dan senantiasa membangun visi serta mendorong inovasi timnya agar terus bisa memiliki karya-karya yang baik. Jadi pemimpin tidak hanya fokus pada target kerja, tetapi juga pengembangan pada manusia atau sumber daya manusianya itu sendiri. Kemudian kepemimpinan transformasional dan karismatik
Jadi dalam buku ini penulis menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki unsur harisma, namun lebih luas lagi yaitu mencakup terkait dengan perubahan budaya, kemudian bagaimana mengembangkan individu itu sendiri, dan juga meningkatkan komitmen organisasi. Bagiannya C, perbedaan transaksional dan transformasional leadership itu apa? Jadi kepemimpinan transaksional itu lebih berbasis kepada imbalan dan hukuman. Ada imbalan ketika melakukan sebuah kebaikan, ada hukuman ketika melanggar sebuah aturan. Kemudian fokus pada target kerja, kinerja akan lebih diutamakan dari timnya atau sumber daya manusia itu sendiri, dan hubungan pemimpin dengan bawahan hanya bersifat formal atau formalitas di dalam pekerjaan saja. Kemudian perbedaannya dengan kepemimpinan transformasional itu bagaimana? Jadi kalau transformasional atau kepemimpinan transformasional berbasis inspirasi. Jadi senantiasa membangun motivasi internal dan mendorong perubahan jangka panjang. Pada bab 4 terkait dengan budaya organisasi. Yang pertama, hakikat dari budaya organisasi itu sendiri merupakan nilai, norma, keyakinan, kebiasaan dan juga cara kerja bersama dalam sebuah organisasi atau lembaga. Jadi, budaya organisasi itu mempengaruhi kedisiplinan, komunikasi, loyalitas, dan produktivitas dalam sebuah kerjaan atau organisasi. Kemudian fungsi budaya organisasi itu apa? Yang pertama, membangun identitas organisasi. Yang kedua, menciptakan stabilitas, kemudian memperkuat komitmen dan juga menjadi pedoman perilaku bagi anggotanya. Karakteristik dari budaya organisasi itu sendiri meliputi apa? Meliputi inovasi, adanya orientasi hasil, adanya kerja tim secara bersama-sama, kemudian stabilitas dan perhatian terhadap manusia atau tim atau sumber daya manusianya itu sendiri. Kemudian ada faktor penguat dari budaya organisasi, yaitu melalui keteladanan seorang pemimpin, komunikasi yang baik, kemudian adanya penghargaan dan juga tradisi dari organisasi itu sendiri. Yang bagian D, faktor penguat dari budaya organisasi itu sendiri, yang pertama tentunya adanya keteladanan ke pemimpin tadi ya, kemudian komunikasi, aturan organisasi, penghargaan dan juga tradisi organisasi. Yang bab kelima, ini menjelaskan terkait dengan kepemimpinan transformasional dan juga budaya organisasi. Yang pertama, komponen kepemimpinan transformasional itu memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, idealis influence atau pemimpin menjadi teladan dan memiliki integritas. Yang kedua, inspirational motivation atau pemimpin itu mampu memberikan inspirasi dan juga semangat. Yang ketiga, intellectual stimulation atau pemimpin mampu mendorong kreativitas dan inovasi di timnya. Dan juga yang keempat, individual consideration, artinya pemimpin senantiasa memperhatikan kebutuhan individu anggotanya. Urgensi dari kepemimpinan transformasional dalam budaya organisasi, bahwa pemimpin transformasional dianggap mampu membangun budaya kerja yang positif, kemudian meningkatkan loyalitas anggota, memperkuat kerjasama, dan menciptakan perubahan organisasi. Dalam konteks pendidikan, kepala sekolah transformasional dapat menciptakan budaya sekolah yang religius, disiplin, inovatif, dan tentunya berorientasi kepada peningkatan mutu. Bab terakhir, sebelum bab terakhir atau bab ke-6 itu menjelaskan terkait dengan kepemimpinan transformasional spiritual dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan transformasional spiritual. Jadi pemimpin spiritual tidak hanya mengejar keberhasilan material, tapi juga nilai moral, nilai etika, kemudian keikhlasan, tanggung jawab, dan juga keberkahan dari organisasi itu sendiri. Pemimpin spiritual senantiasa menempatkan nilai kemanusiaan dan agama sebagai dasar kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan transformasional spiritual dan manajemen pendidikan Islam. Jadi dalam pendidikan Islam, pemimpin itu harus bisa menjadi teladan akhlak, memiliki karakter yang baik tentunya ya. Kemudian juga mampu membangun budaya yang religius, mampu mengintegrasikan nilai Islam dalam organisasi tersebut. Kemudian juga mampu menciptakan lingkungan yang amanah dan juga berintegritas.
integritas. Jadi kepemimpinan pendidikan Islam tidak cukup hanya profesional tetapi juga spiritual. Terakhir, terkait epilog, jadi keberhasilan sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dan juga budaya organisasi. Pemimpin transformasional dianggap mampu menghadapi perubahan, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun budaya kerja yang positif, dan mampu menciptakan organisasi yang maju dan tentunya adaptif dengan perubahan. Kesimpulan pada buku ini bahwa kepemimpinan transformasional itu merupakan pendekatan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan organisasi melalui keteladanan, memberikan motivasi dan juga pembangunan budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang kuat tidak lahir secara otomatis tetapi dibentuk melalui kepemimpinan yang visioner dan konsisten. Dalam organisasi pendidikan Islam, kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga pada nilai spiritual dan moral. Itulah kesimpulan dari resume buku terkait dengan buku yang tadi sudah disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.